Halo semua. Perkenalkan, kita dari kelompok 5. Jadi di sini kita akan menampilkan role play mengenai pre-conference dan post-conference. Kemudian kita akan menampilkan handover metode SBAR dan ronde keperawatan. Sini kita kenalan dulu yuk. Jadi di sini ada Mahesa. Halo Mahesa. Halo, perkenalkan saya Mahesa Putra. Saya sebagai ketua tim. Halo, perkenalkan saya Yuni Lorenza sebagai perawat. Halo, perkenalkan saya Sel Febriana sebagai pasien. Halo, perkenalkan saya Indri Afriani sebagai kepala ruangan. Halo, perkenalkan saya Alija sebagai perawat. Halo, perkenalkan nama saya Marisa sebagai dokter. Selamat menyaksikan. Dadah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada pagi ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan sehingga kita masih dapat bertugas sebagai seorang perawat. Sebelum kita melakukan aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya, seperti biasa untuk pembukaan pre-conference akan saya alihkan kepada Mahesa. Baik, terima kasih kepada Ibu Indri selaku kepala ruangan. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita semua masih diberikan kesempatan kesehatan pada pagi hari ini. Ya, pada kesempatan pre-conference pagi hari ini pada tanggal 13 Juni tahun 2024 di ruang perawatan Cempaka dengan jumlah pasien 1 orang. Baik, langsung saja kepada perawat Yuni untuk menyampaikan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Baik, selamat pagi. Saya menangani pasien Yosela di kamar A1 dengan keluhan demam tinggi, sakit kepala, nyeri perut, mual dan muntah. Pasien juga mengeluh lemas dan tidak nafsu makan. Pada pagi ini tindakan yang saya lakukan di jam 9 pemberian infus NaCl 0,9%, di jam 9.15 pemberian obat paracetamol secara oral, di jam 9.30 pemberian obat omeprazol 20 mg secara oral dan memonitoring TTV 30 menit serta pemberian antibiotik ceftriaxone secara intervena. Ya, baik, terima kasih kepada perawat Yuni yang sudah menyampaikan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Nah, dilihat dari hasil laporan nurse Yuni tadi, pasien itu memerlukan penanganan yang lebih. Jadi diharapkan kerjasamanya kepada rekan-rekan semuanya. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Indri selaku kepala ruangan. Ya, terima kasih kepada Katim dan rekan-rekan semua atas laporannya. Langsung saja kita semua melakukan tindakan yang sudah direncanakan. Sekali lagi diharapkan kerjasamanya dari semua rekan-rekan sekalian. Saya izin pamit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai rutinitas pagi ini, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dilihat dari waktu sudah menunjukkan jam 8. Waktunya kita melakukan handover atau timbang terima. Silahkan saya arahkan kepada Mahesa untuk melakukan pengarahan. Baik, kita mulai saja ya. Untuk mengawali handover atau timbang terima pada pagi hari ini, saya memberikan kesempatan kepada perawat shift malam untuk melaporkan asuhan keperawatan pasien pertama. Baik, untuk perawat shift malam, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Saya Nurse Yuni yang shift malam izin menyampaikan laporan asuhan keperawatan untuk operasi pada pagi ini. Di sini kita ada satu pasien Yosela umur 25 tahun. Kondisi pasien saat ini keadaan CM keluhan demam tinggi 40 derajat Celcius, sakit kepala, nyeri perut, mual dan muntah 5 kali sehari. Pasien juga mengeluh lemas dan tidak nafsu makan. Hasil laboratorium menunjukkan beliau positif tekanan darah 130/90, nadi 90 kali per menit, pernapasan 21 kali per menit. Dari IGD, pasien mendapatkan terapi obat yaitu pemberian infus NaCl 0,9%,
dan pemberian obat omeprazol 20 mg dan melalui oral. Terima kasih kepada perawat Yuni yang telah menyampaikan laporannya. Apakah ada yang mau disampaikan lagi atau ditanyakan? Baik, saya izin bertanya, Nurse Yuni, apakah ada yang perlu dicek seperti pengecekan darah ulang? Ya, perlu sus. Apa Nyonya Sela demamnya masih tinggi, Sus? Ibu ini demamnya masih tinggi, jadi perlu terus dipantau untuk DPP-nya. Baik, Sus. Baik, terima kasih semuanya. Sebelumnya, apakah ada yang mau diperjelas lagi? Tidak ada. Tidak ada. Ya, baik, saya rasa sudah cukup. Untuk lebih lanjut, kita akan melakukan klarifikasi ke pasien untuk melakukan operasi berikutnya. Baik, Nyonya. Selamat pagi, Bu. Pagi sus. Apakah Ibu sudah sarapan sama minum obat? Sudah tadi sus. Baik, perkenalkan saya perawat Yuni yang shift tadi malam dan pagi ini kami akan melakukan operasi. Baik, perkenalkan saya perawat Alija yang shift pagi dari pukul 7 hingga jam 2 siang nanti. Saya Indri Afriani selaku kepala ruangan ya, Bu. Gimana kondisi ibu hari ini? Masih sedikit lemas, Apakah ibu nyaman dengan posisi tidur seperti ini? nyaman, Sus. Baik bu, Apakah ada yang mau diklarifikasi dari shift pagi? sepertinya tidak ada. Baik, semoga Nyonya Sela lekas sembuh dan si pagi akan dihandle langsung oleh perawat Aliza. Baiklah, sudah selesai. Mari kita kembali ke nurse station. Kami izin pamit dulu ya, Bu. Jika sudah tidak ada lagi yang perlu disampaikan atau dipertanyakan, saya rasa timbang terima tugasnya yang shift malam silakan pulang dan beristirahat. Dan terima kasih, saya tutup pertemuan ini. Ya, sus. Terima kasih. Selamat pagi dok. Ya, selamat pagi Sus, ada yang bisa saya bantu? Ada dok, perkenalkan saya perawat Aliza dari ruangan penyakit dalam. Di sini saya mau menyampaikan ada pasien di ruangan A1. Situasinya itu untuk hari ini ada satu pasien lama dan tidak ada pasien baru. Pasien kita yaitu atas nama Nyonya Sela dirawat di ruang A1, bed 1 kelas 3. Masuk dari IGD dengan diagnosa tipoid pada tanggal 13 Juni 2024 pukul 15.05. Kemudian keluhan demam tinggi 40 derajat Celcius, sakit kepala, nyeri perut, muntah dan mual 5 kali sehari. Pasien juga mengeluh lemas dan tidak nafsu makan. Hasil laboratorium menunjukkan Widal positif, tekanan darah 130/90, nadi 90 kali per menit, penapasan 21 kali per menit. Dari IGD pasien mendapatkan terapi obat yaitu pemberian infus NaCl 0,9%, pemberian obat omeprazol 20 mg melalui oral, monitoring TTP tiap 30 menit, pemberian antibiotik ceftriaxone melalui intravena. Di sini kami sudah memberikan posisi yang nyaman kepada pasien dan memberikan beberapa terapi obat untuk mengurangi rasa sakit, mengurangi demam dan rasa mual. Saya sarankan untuk monitoring ketat kondisi pasien, pemeriksaan lab ulang. Apakah ada saran tambahan dari dokter? Ya, saya sangat setuju Sus, tetap monitoring pasien dan tetap pemberian infus NaCl 100 ml 10 tetes per menit. Lalu pemberian obat omeprazol melalui oral, monitoring TTV setiap 30 per menit dan pemberian antibiotik ceftriaxone melalui intravena. Baik dok, saya catat dan saya baca ulang bahwa pasien harus tetap monitoring ketat, pemberian infus NaCl 1000 ml dengan 10 tetes per menit, pemberian oral omeprazol 20 mg melalui oral, kemudian monitoring TTP tiap 30 menit, pemberian antibiotik ceftriaxone melalui intravena. Ya Sus. Baik dok, terima kasih atas waktunya. Saya izin pamit kembali ke ruangan. Bu sih, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Ada apa? Jadi begini Bu, saya mau melaporkan mengenai pasien Nyonya Sela. Klien ini sudah dirawat 8 hari
dan belum ada peningkatan yang berarti. Jadi saya bermaksud untuk melakukan ronde keperawatan. Oh iya, pasien yang dengan penyakit tipoid itu ya? Iya Bu, betul. Klien sudah 8 hari dirawat tetapi belum ada kemajuan. Jadi apakah Ibu setuju jika dilakukan ronde keperawatan pada Nyonya Sela? Iya, saya setuju. Nanti saya akan mempersiapkan anggota timnya yang terdiri dari saya sendiri sebagai Karu ya, kemudian Mahesa sebagai ketua tim, Aliza sebagai perawat pelaksana, dan Dokter Parisa. Ada yang mau ditambahkan? Ya, sudah cukup Bu. Untuk jadwalnya akan dilakukan kapan Bu? Besok jam 10 ya. Baik Bu, nanti saya akan melakukan inform konsen terlebih dahulu kepada pasien dan keluarganya. Baik, silahkan lakukan. Baik Bu, terima kasih banyak. Selamat pagi. Pagi. Nurse Aliza, besok jam 10 kita akan melakukan ronde keperawatan pada Nyonya Sela ya. Pasien dengan demam tipoid kan Pak? Ya, dia sudah dirawat selama 8 hari, tetapi belum ada kemajuan juga. Jadi kita akan melakukan ronde keperawatan untuk mengatasi masalah pada pasien. Baik Pak. Kalau begitu, saya akan melakukan inform konsen dulu pada pasien dan keluarga. Baik Pak. Selamat pagi Bu, bagaimana keadaannya hari ini? Pagi Pak, keadaannya masih begitu-begitu aja, masih demam. Ya, sabar ya Bu. Jadi begini, Nyonya Sela ini akan kami jadikan pasien untuk ronde keperawatan. Apakah dari pihak keluarga bersedia? Apa itu ronde keperawatan? Jadi ronde keperawatan itu suatu kegiatan yang nantinya pasien dan keluarga akan diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Jadi diharapkan nantinya setelah dilakukan ronde keperawatan beserta tindakan keperawatan, masalah pada pasien bisa berkurang bahkan teratasi. Oh begitu. Kalau begitu saya setuju saja, yang penting anak saya sembuh. Baik, ini ada surat persetujuan, silakan Ibu bisa tanda tangan di sini. Ya Pak. Baik, jadi nanti akan ada perawat yang akan memeriksa Ibu Sela ya untuk mengetahui masalah yang terjadi pada Ibu Sela. Ya Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Selamat pagi. Pagi. Baiklah, langsung saja seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, kita akan melakukan ronde keperawatan pada Nyonya Sela. Jadi apa yang perlu saya lakukan? Sekarang tolong lakukan pengkajian ulang pada Nyonya Sela untuk mengetahui masalah apa saja yang sebenarnya terjadi pada Nyonya Sela sekarang ini. Baik Pak, akan segera saya lakukan. Baik, terima kasih. Baik, saya perawat Aliza yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan kepada Nyonya Sela. Apakah bisa dilakukan sekarang? Baik, saya sudah melakukan pemeriksaan kepada Ibu. Keadaan umum Ibu sedang, suhu badan Ibu 38 derajat, tekanan darah 130/90, pernapasan Ibu 20 kali per menit, dan frekuensi denyut nadinya 80 kali per menit. Baik, pemeriksaan sudah selesai, saya permisi dulu, selamat istirahat. Ya, makasih Sus. Pak, saya sudah melakukan pengkajian terhadap Nyonya Sela dan hasilnya seperti ini. Baiklah, mari kita ke pasien untuk melakukan validasi data dan kontrak waktu untuk ronde keperawatan besok. Selamat pagi Bu. Pagi. Di sini ada Dokter Marisa dan juga Nus Aliza yang akan melakukan ronde keperawatan pada masalah Nyonya Sela. Iya Pak. Gimana Ibu keadaannya? Masih panas Bu? Ada mual muntah nggak Bu? Ada. Baiklah Bu, jadi rencananya besok akan diadakan ronde keperawatan dan kami akan memanggil Ibu besok sekitar jam 10 di ruang perawat untuk ikut berdiskusi mengenai masalah yang dihadapi Nyonya Sela. Baik Pak. Terima kasih atas kerjasamanya Bu, kami permisi dulu.
Selamat pagi. Tenang dulu duduk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Adapun tujuan kita melakukan ronde keperawatan adalah untuk mengatasi masalah keperawatan klien yang belum teratasi di rumah sakit. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada Nurse Mahesa selaku ketua tim untuk memberikan penjelasan mengenai pasien ronde keperawatan kita kali ini. Saya persilakan. Baik, selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Indri selaku kepala ruangan. Pasien ronde keperawatan kita kali ini adalah Nyonya Sela dengan diagnosa medis demam tifoid. Klien sudah dirawat 8 hari tapi belum ada kemajuan. Nah, kemarin sudah dilakukan pengkajian ulang oleh Nurse Aliza dan didapatkan data klien mengalami masalah hipertermi, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Nurse Aliza untuk menjelaskan intervensi yang akan dilakukan kepada Nyonya Sela. Baik, terima kasih. Intervensi yang akan dilakukan untuk mengatasi hiperterminya yaitu observasi tanda-tanda vital, berikan kompres hangat pada daerah dahi, berikan minum yang banyak sekitar 1.500 sampai 200 cc, anjurkan klien menggunakan pakaian yang tipis dan menyerap keringat, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat. Untuk obatnya saya akan memberikan antibiotik dan antipirektik. Tujuannya untuk mengurangi infeksi yang terjadi pada pasien dan mengurangi panasnya. Untuk mengatasi masalah nutrisinya bagaimana? Untuk mengatasi masalah nutrisinya, saya akan memberikan diet lunak, tidak mengandung banyak serat, tidak merangsang maupun menimbulkan banyak gas dan dihidangkan saat masih hangat. Saya juga akan memberikan makanan yang bervariasi untuk meningkatkan nafsu makan Nyonya Sela. Baik, ada yang ingin ditambahkan lagi terkait nutrisinya? Intervensi untuk masalah nutrisinya yaitu menjelaskan pada klien dan keluarga tentang manfaat makanan atau nutrisi untuk meningkatkan pengetahuan klien tentang nutrisi sehingga motivasi untuk makan meningkat. Berikan makanan sedikit tapi sering untuk menghindari mual dan muntah. Anjurkan menjaga kebersihan mulut untuk menghilangkan rasa tidak enak pada mulut. Dan berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat untuk mual dan muntahnya. Jadi saya akan memberikan Antasida untuk mengurangi rasa mual dan muntah. Juga memberikan megasterol asetat untuk meningkatkan nafsu makannya. Baik, itu tadi rencana yang akan dilakukan. Selanjutnya saya kembalikan, saya persilakan kepada Dokter Marisa untuk menjelaskan mengenai penyakit Nyonya Sela pada keluarga. Silakan. Terima kasih. Jadi Nyonya Sela itu demam tifoid, itu penyakit infeksi bakteri yang menyerang sistem pencernaan. Di dalam kumannya masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang sudah terkontaminasi oleh kuman. Biasanya terjadi demam dan gangguan pada sistem pencernaan seperti mual dan nafsu makannya menghilang. Baik, bagaimana Ibu Sela? Keluarga Ibu Sela? Baik dok, tapi anak saya bisa sembuh nggak? Ya tentu saja bisa sembuh. Yang penting ibu dan pasien mau berobat dan berusaha untuk sembuh. Selain dirawat di rumah sakit dan minum obat, pasien juga harus menjaga pola makan dan tidak makan sembarangan untuk merangsang kerjanya usus. Tidak boleh makanan yang keras dan pedas. Harus makan yang lunak dan mudah dicerna. Pasien juga harus banyak istirahat, tidak boleh banyak aktivitas. Dan biarpun nanti ketika sudah keluar dari rumah sakit, Nyonya Sela harus tetap menjaga kesehatannya dan tidak boleh makan sembarangan. Bagaimana, mengerti Ibu? Iya dok, saya mengerti. Baik, tadi kita semua sama-sama sudah mendengarkan intervensi dan penjelasan tentang penyakit dari Ibu Sela. Apakah dari rekan-rekan perawat ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kalau dari keluarga Ibu Sela, apakah sudah mengerti atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Silahkan bertanya jika memang masih ada yang ditanyakan. Tidak ada bu, saya sudah mengerti. Baiklah, berdasarkan hasil ronde yang sudah dilakukan, kesimpulannya intervensi yang dapat dilakukan untuk hiperterminya yaitu observasi tanda-tanda vital,
Berikan kompres hangat pada dahi, berikan minum yang banyak 1.500 sampai 2.000 cc atau sekitar 2, liter per 24 jam. Anjurkan klien menggunakan pakaian tipis dan menyerap keringat, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian antibiotik dan antipiretik. Untuk masalah nutrisinya, berikan diet lembek atau lunak, tidak mengandung banyak serat, tidak merangsang maupun menimbulkan banyak gas, dan dihidangkan saat masih hangat. Berikan makanan yang bervariasi untuk meningkatkan nafsu makan, menjelaskan pada klien dan keluarga tentang manfaat makanan atau nutrisi untuk meningkatkan pengetahuan klien tentang nutrisi sehingga motivasi untuk makan meningkat. Berikan makanan sedikit tapi sering. Anjurkan menjaga kebersihan oral atau mulut untuk menghilangkan rasa tidak enak pada mulut dan lidah. Dan dapat meningkatkan nafsu makan dan berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat antasida untuk mual dan muntahnya serta megasterol asetat untuk meningkatkan nafsu makannya. Intervensi dari masalah intervensi aktivitas, enggak itu ya. Nanti di cut aja. Di cut. Apakah ada yang ingin menambah kesimpulan? Tidak ada. Tidak ada. Baiklah, kalau begitu kita tutup saja ronde keperawatan pada hari ini. Silahkan nanti para tim ronde untuk melakukan tugasnya dengan baik ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga masalah pasien kita bisa segera teratasi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.